Udah nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Septian Fajri dan teman saya. Saya Nuriksan. Saya Siska Tiara. Pada kali ini saya akan mempresentasikan Introduction to System Theory Time Meaning. Yang pertama itu time. Jika Anda membaca literatur tentang waktu, Anda akan menemukan bahwa secara umum disepakati bahwa waktu selalu merupakan konsep sistem relatif. Saya sendiri bermain-main dengan perbedaan waktu dunia atau waktu sistem. Tetapi hasil saya tidak lebih dari perbedaan antara dunia dan sistem. Jika di halaman-halaman berikut kita berbicara tentang pengamatan hubungan waktu atau pengamat atau orang yang membuat perbedaan adalah mungkin untuk memproyeksikan ini ke dalam sebuah sistem. Maka pertanyaan pertama selalu adalah siapa pengamat atau sistem mana yang dibicarakan. Apakah kita berbicara tentang orang atau organisasi tertentu? Atau apakah kita bicara tentang seseorang siswa yang pada awalnya berpikir bahwa dia memiliki banyak waktu, belum dia menyadari bahwa waktunya hampir habis. Pertama-tama kita harus mengetahui apa sebenarnya yang dimaksud dengan istilah waktu, dan baru kemudian kita dapat memeriksa apakah hubungan dapat dibangun dengan masalah-masalah struktural masyarakat modern. Individu yang berbeda di bawah tekanan dalam hal kehidupannya, geografi atau dalam hal organisasi yang kompleks, katakanlah industri modern. Jika kita menggunakan pengamat sebagai dasar kita harus memulai dengan mengingatkan diri kita sendiri bahwa pengamatan itu harus dilakukan dengan perspektif ganda. Di satu sisi, mengamati adalah sebuah operasi itu terjadi secara konkret dan realitas yang diamati pertama-tama dijamin oleh fakta bahwa pengamat mampu mengamati. Cara menggambarkan waktu dalam hal pembagian dan pergerakan melintas pembagian menyebabkan kesulitan yang dalam perdebatan filosofis biasanya ditunjukkan dengan bantuan kutipan dari Augustinus. Dalam hampir setiap studi tentang waktu, orang menemukan kutipan di mana Augustinus menyatakan bahwa dia tahu jam beberapa sebelum dia mulai memikirkannya. Dan semakin lama dia memikirkannya, semakin tidak jelas. Dalam Confession, kita menemukan pernyataan yang menyatakan bahwa waktu datang dari yang tidak diketahui, kegelapan, ex occulto, dan menghilang ke dalam kegelapan. Tapi itu ada selama jalan yang diterangi. Itu ada di mana orang dapat melihat ketika Roma ada, dipecat ketika Kristus lahir, dan seterusnya. Dan dengan demikian dapat menentukan titik waktu tertentu. Sudah baik, dalam literatur sosiologis, khususnya dalam buku awal of Fred Der Sinnhaft Aufbau der sozialen Welt, orang dapat menemukan tesis bahwa semua manusia menua secara bersamaan. Saya percaya bahwa ia berbicara tentang bertambah tua bersama. Meskipun bertentangan dengan bukti visual, tidak ada yang bisa menua lebih cepat dari yang lain. Kita hidup berdampingan,
terlepas dari kesejahteraan fisik kita yang sebenarnya atau kepadatan, kekonkretan, keragaman, atau kebosanan hidup kita. Tak seorang pun sekarang dapat hadir di masa depan kita dan memberitahu kita untuk berhati-hati karena ini atau itu akan terjadi pada kita. Tentu saja, ada upaya yang sulit dijelaskan untuk masa depan dan tentu saja tidak ada yang bisa tinggal di masa lalu. Waktu benar-benar dapat dirasakan hanya jika seseorang dapat membedakan antara sebelum dan sesudah. Perbedaan antara sebelum dan sesudah dianggap sebagai perbedaan dasar yang memungkinkan waktu dapat dikaitkan dengan sekarang atau saat ini. Namun, dimungkinkan untuk menggeser momen sekarang ini sehingga seseorang dapat menyatakan apa yang terjadi sebelumnya dan apa yang terjadi setelahnya dalam konteks merekonstruksi suatu peristiwa. Berdasarkan perbedaan waktu, perbedaan di antara sebelum dan sesudah adalah mungkin untuk memisahkan keadaan yang tidak dapat diproyeksikan secara mental di atas satu sama lain karena ini akan mengarah pada kontradiksi yang sudah ada pada tingkat neurofisiologis. Ada banyak deskripsi situasi dalam bahasa sehari-hari dan juga dalam istilah sastra yang didasarkan pada hubungan sebelum dan sesudah, dan di mana masa lalu dan masa depan tidak tampak menonjol dalam kesadaran waktu seseorang. Dalam novalis, seseorang dapat menemukan rumusan yang menyatakan bahwa masa kini adalah perbedaan fungsi masa depan dan masa lalu. Apapun yang ada di dalam pikirannya, dalam kondisi ini, masa kini bukan lagi rentang waktu. Tidak peduli betapa singkatnya antara masa lalu dan masa depan yang akan mencegah mereka saling bertabrakan. Juga bukan titik kontak dengan Tuhan, yang untuknya segala sesuatu hadir. Sedangkan kita manusia memiliki kesempatan untuk menghubungkan hadiah kita dengan hadiah Tuhan yang hanya dalam rentang waktu yang singkat, yaitu kehidupan kita sebelum kematian. Masa lalu adalah masa kini yang menurut pendapat banyak orang membuat keputusan yang salah mengenai masalah-masalah ini pada saat keputusan-keputusan ini masih dapat dibuat. Sekarang kita tidak bisa lagi memutuskan. Kita menemukan diri kita di masa sekarang yang berbeda, dan situasi di mana kita membuat keputusan ini berbeda dari yang lalu. Saat ini dipahami sebagai titik peralihan yang dapat dengan mudah dilupakan. Seseorang dapat melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu yang kemudian disesali. Namun, satu-satunya kemungkinan yang dimiliki seseorang untuk bertindak bebas adalah di masa sekarang. Di sini ada meaning. Dalam pemeriksaannya terhadap karya-karya penulis individu, Adorno menganut gagasan gaya ini sebagai pembentuk mode subjektivitas tertentu. Subjektivitas adalah korelasi reifikasi, dan Adorno menafsirkan berbagai bentuk subjektivitas dengan cara yang memiliki kesamaan dengan kritiknya terhadap filsafat dan sosiologi, yaitu dalam kaitannya dengan hubungan yang disajikan antara subjek dan objek sosial yang struktur itu. Dia menggunakan kriteria yang sama yang dia gunakan untuk mengkritik filsafat dan sosiologi untuk menilai apakah karya tersebut kritis terhadap realitas sosial atau tidak. Dan untuk menilai seberapa sukses karya itu sebagai sebuah karya seni. Kriteria yang menjadi dasar penilaian ini adalah apakah suatu filsafat, sosiologi, atau karya seni menyangkal subjektivitas dan secara implisit atau eksplisit menyajikan realitas objektif sebagai sesuatu yang mutlak atau sebaliknya. Karena itu bagi Adorno tidak perlu memilih antara Franz Kafka atau Thomas Mann. Hubungan sosial musik dapat dipahami
Perspektif ini bersifat sosiologis karena kriteria kejelasan atau ketidakjelasan nyata suatu karya diberikan oleh hubungan produk, budaya yang bersangkutan dengan norma-norma, makna bersama, dan kejelasan baik lingkup komposisi maupun dalam lingkup resepsi. Di sini ada ilmu melankolis. Adorno mengungkapkan lebih gigih paradoks gerakan filosofis dan teoritis baru abad ke-20 yang menjanjikan emansipasi. Dialektika humanisme, Adorno dan juga banyak penulis Jerman lainnya pada periode antar perang tertarik pada sikap anti-humanis. Mereka menolak warisan humanis dari historisisme, antropologi filosofis, realisme dalam seni, dan epistemologi. Karena ini dianggap bangkrut, tidak berdaya. Adorno berpendapat bahwa jenis anti-humanisme ini memperbudak daripada membebaskan, karena mereka menciptakan kembali kejahatan yang ingin mereka definisikan dan dihindari. Oke, terima kasih atas paparan mengenai waktu, mengenai time dan meaning. Nah, untuk teman-teman, kita sedikit berdiskusi ya mengenai time itu waktu. Waktu itu kan yang sering kita ketahui cepat berlalu ya. Cepat berlalu dan tidak dapat diulang kembali itu waktu. Nah, menurut Hasti dan juga menurut Fajri itu menghargai waktu itu penting nggak sih menurut kalian berdua? Coba salah satu dari mulai Hasti. Bagaimana Has? Kira-kira waktu itu penting nggak Has? Penting lah ya pasti, karena kita kan manusia gak bakal bisa kayak kita nih gak bakal bisa mundurin waktu. Nanti kita pasti suka ada penyesalan. Jadi kalau bisa kita ngegunain waktu tuh sebaik-baiknya. Oke, jadi waktu itu emang nggak bisa diputar kembali ya. Jadi selagi masih kita masih bisa bertahan hidup, alangkah baiknya kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, dan juga jika ada waktu nih, ya udah kita kerjakan apa aja nih yang kira-kira bermanfaat buat diri kita pribadi maupun bermanfaat buat orang lain. Kayak gitu ya, Has? Iya, betul banget. Nah, kalau untuk Fajri gimana, Jri? Waktu itu menurut lu penting banget nggak sih, Jri? Menurut gue sih waktu itu penting banget ya, karena di setiap waktu itu kita ada momen-momen yang nggak bisa kita lupain, bisa nggak kita lewatin. Tapi kalau misalkan udah momen ingat-ingat aja kalau momen yang kurang baik gitu, terus gitu. Oke, apalagi di saat pandemi seperti ini ya, kita kuliahnya offline nih, kuliah online nih. Sekarang udah mulai offline. Nah, menurut kalian berdua dengan kuliah offline itu kayak gimana sekarang menurut kalian? Hasti gimana, Has? Nanti ada kuliah offline. Selama pandemi kita di rumah selama 2 tahun, kurang lebih 2 tahun ya. Jadi kayak offline tuh kayak kesan baru sih ya, kayak wih kita offline lagi nih selama udah 2 tahun kita di rumah. Tapi seneng sih, cuman kayak udah nyaman sama daring, tapi mau nggak mau sih harus ngerubah apa yang udah nyaman sama kita tuh harus dirubah. Jadi kita harus keluar dari zona nyaman tuh mau nggak mau gitu. Betul, ini kembali lagi ke waktu ya. Semenjak kita Iya, kuliah daring, kita itu waktu ya udah misalkan kuliah jam 7, jam setengah 7 kita masih udah masih bisa siap-siap lah, karena kita nggak perlu berangkat ke kampus, nggak perlu mandi bahkan ya, nggak perlu nyiapin iya. Jadi apapun. Kita tuh nyiapinnya laptop aja, itu kan sama aja kita main di waktu. iya Dengan bener. adanya kuliah offline kayak gini, kita harus bangun jam 5 bahkan yang rumahnya jauh, harus mandi Iya, dulu, iya. harus berangkat naik motor, macet-macetan. Itu kan kita ngebahas mengenai waktu juga ya, gimana caranya kita itu dapat
mengatur waktu. Jangan sampai kita yang diatur oleh waktu. Seperti itu Iya ya. benar-benar. Iya benar. Terus ada juga nih yang mahasiswa, selain dia mahasiswa dia juga bekerja. Nah, gimana caranya dia itu bisa dapat mengatur waktu ya antara kuliahnya dia dan juga pekerjaannya dia. Gimana Has, menurut lo tanggapan lo mengenai yang kerja sambil kuliah itu kan sama-sama mengatur waktu ya? Iya, Gimana menurut lo Has? sebenarnya kalau menurut gue pribadi itu susah banget ngatur waktu kuliah sama kerja tuh susah banget memang karena waktu kuliah sama kerja tuh kadang sinkron jadi kita bingung harus milih kuliah atau kerja. Tapi ya itu memang dari kita sendiri harus bisa bisa memanage waktu gitu. Tapi menurut gue itu susah banget, beneran susah banget waktu kuliah sama kerja tuh susah banget. Jadi gue nggak bisa memprediksi gimana harusnya tuh gimana karena emang susah karena dan gue belum ngerasain itu. Gitu. Oke, Coba dari kalau Fajri mungkin Fajri bisa. bagaimana Jri? Apa Fajri sambil kuliah, sambil kerja juga Jri? Enggak sih, kalau gue sih aku lebih fokus ke kuliah dulu aja. Soalnya gue tadinya itu nggak bisa ngebagi waktu aja kalau kuliah sambil kerja gitu. Takut ada yang ketinggalan gitu, kalau nggak kuliahnya dari kerjaannya, mau kerjaannya, terus kuliahnya tinggalan. Oke, buat sekarang sih gue akan kuliah dulu, baru ntar lulus baru kerja. Oke, jadi menurut kalian berdua itu kuliah sambil kerja emang agak sulit ya. Ada yang harus dikorbankan antara kuliahnya, antara kerjanya. Jadi menurut kalian berdua itu lebih fokus untuk di kuliah dulu, nanti setelah lulus kuliah baru ngelamar kerja. Jadi fokusnya itu tetap terfokus, nggak terbagi-bagi. Seperti itu ya, Hasti dan Iya, juga Fajri. Iya benar harus fokus satu dulu aja deh. Kalau emang nggak bisa dua harus satu aja dulu fokusin. Oke, tapi menurut pengalaman gue sendiri itu berbeda sama kalian berdua. Kalau gue juga sebagai mahasiswa, gue juga bisa sambil kerja, walaupun kerjanya freelance, part time. Jadi Oke. sebenarnya itu nggak ada halangan ya buat kita mahasiswa untuk mencari pekerjaan selagi masih ada kesempatan dan juga ada potensi. Gue kemarin tuh sempet iseng-iseng ngedaftar kerja, alhamdulillah keterima sampai sekarang, udah jalan hampir 2 tahun di salah satu restoran di Bekasi. Gue juga alhamdulillah berkat dari kerja di situ, gue jadi bisa mengatur antara kuliah gue, antara tugas-tugas kuliah, tugas juga di kerjaan. Itu gue jadi bisa memanage waktu, mengatur waktu dengan adanya kesibukan seperti itu. Jadi ya walaupun kita kuliah, kita kan perlu ongkos kan, perlu uang bensin, perlu jajan. Alhamdulillah dengan adanya kerja, gue jadi lebih mandiri lah ibarat katanya. Jadi uang jajannya nggak minta sama orang tua, apalagi dapat gaji nih ya, dapat gaji, ya udah kita bisa ngasih orang tua juga udah seneng banget. Itu sih menurut gue pribadi. Ya emang enaknya di situ kayak gitu sih kita kerja dapat duit bisa buat bayar uang kuliah juga biar bisa nggak minta juga cuman emang ya terus ya ada plus minusnya lah dari kita kuliah sambil kerja atau kuliah doang tuh pasti ada plus minusnya juga. Betul. Kadang juga gini, gue misalkan kerjaan numpuk nih, di kerjaan udah pusing, di tugas kuliah udah pusing, itu ada di posisi-posisi kayak gitu, tapi tergantung bagaimana cara kita untuk menyikapi antara kerja dan juga kuliah, kayak gitu. Gue nggak tahu ya sekuat apa orang yang misalnya di kuliah lagi banyak banget tugas nih kita kan mau masuk UAS ya pasti kan tugas tuh satu matkul ada 1, 2, 3 gitu kan ya. Terus di kerjaan juga ada deadline kerjaan juga. Nah itu lu bayangin aja itu seberapa kuatnya orang yang bisa nopang beban tugas kuliah sama tugas kerja tuh keren banget sih menurut gue. Dan lu pasti Iksan kan tadi katanya kerja sambil kuliah kan. Itu pasti lu pernah ada di fase kayak gitu kan?
Pernah lah. Semua orang yang kerja sambil kuliah pun sama ada di fase tersebut. Di saat lagi capek-capeknya nih kerja, tiba-tiba deadline tugas lah, deadline inilah. Aduh, itu namanya dilema, ya dilema lah. Salah satu Iya, ada yang harus perlu dikorbankan. Ya tujuan gue kerja apa sih? Ya itu gue bisa bayar kuliah. Nah makanya kebanyakan orang nih yang kuliah sambil kerja, itu tuh kuliahnya tuh malah diabaikan gitu aja. Itu yang apa ya, sebenarnya kita kuliah kita sambil kerja kan sebenarnya buat kerja itu buat menambah pemasukan, buat ngebayar biaya semester, tapi kebanyakan orang itu lalai, udah Iya, keenakan kerja, udah keenakan keenakan punya pegang duit duit. juga. Nah jadi kuliahnya tuh berasa disantain. Iya, Makanya ini PR banget nih buat mahasiswa yang lain, walaupun mereka sambil kerja sambil kuliah, jangan sampai kuliahnya itu terbengkalai. Jangan hmm, mentang-mentang dapat duit, udah megang duit sendiri. Mereka malah asik sendiri. Nggak seperti itu. iya. Apalagi kira-kira yang perlu dibahas mengenai waktu. Masih ada 7 menit lagi. Kayaknya udah cukup kan. Oke, cukup. Oke, terima kasih Fajri dan juga Hasti atas sharing-sharing mengenai waktu yang berkaitan dengan judul kita yang itu berkaitan dengan waktu. Mudah-mudahan dapat bermanfaat buat kita pribadi bertiga dan buat teman-teman yang lainnya yang menyimak presentasi kita pada kesempatan kali ini supaya dapat mengimplementasikan sharing-sharing pengalaman kita ini ke dalam dunia di dalam kehidupan kalian masing-masing. Semoga dapat bermanfaat. Dari kami bertiga undur diri, saya Nur Iksan dan juga rekan saya Hasti dan juga ada Fajri undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.